Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Rianto. Saya salah satu dosen dari program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Informatika tentang bagaimana cara saya delivery, interaksi, dan asesmen untuk mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang saya ampu adalah testing dan QA perangkat lunak dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 18 kali pertemuan. Ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang terdapat dalam program studi Teknik Informatika. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang bagaimana proses delivery, interaksi, dan asesmen dalam mata kuliah ini, saya akan memulai dengan memberikan deskripsi mata kuliah testing dan QA perangkat lunak. Mata kuliah testing dan QA perangkat lunak membahas tentang bagaimana pengujian dilakukan untuk menjamin kualitas sebuah perangkat lunak. Menjamin kualitas perangkat lunak atau software quality assurance adalah kegiatan penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak, yang mencakup prosedur untuk penerapan metode dan alat yang efektif, prosedur untuk manajemen perubahan, prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, dan mekanisme pengukuran dan pelaporan. Jaminan kualitas perangkat lunak berkaitan dengan memastikan bahwa perangkat lunak memiliki jumlah cacat yang kecil dan mencapai standar yang diperlukan untuk pemeliharaan, kehandalan, portabilitas, dan sebagainya. Dengan mengikuti mata kuliah testing dan QA perangkat lunak, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep kualitas perangkat lunak. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor kualitas dan pentingnya kualitas bagi organisasi. Mahasiswa mampu memahami model-model pengujian perangkat lunak. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan strategi testing dan isu-isu dalam strategi testing. Mahasiswa mampu melakukan penjaminan kualitas perangkat lunak. Mahasiswa mampu membuat dokumentasi testing mulai dari rencana, estimasi, proses, dan hasil pengujian. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas selama 18 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik pembahasan dalam mata kuliah testing dan QA perangkat lunak. Pertama, pengantar pengujian dan kualitas perangkat lunak. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak, desain test case white box testing, desain test case black box testing, desain test case lainnya, pengantar strategi testing dan strategi unit testing, strategi integrasi dan validasi testing, strategi sistem testing dan debugging, perencanaan testing, strukturisasi dalam perencanaan testing, estimasi dalam perencanaan testing, proses testing dan standar internasional, serta siklus hidup testing dan software. Setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah testing dan QA perangkat lunak, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah delivery, tentang bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan ceramah, diskusi, penugasan, studi kasus, dan project based learning, dengan membentuk kelompok untuk melakukan pengujian terhadap sebuah sistem dengan model-model yang berbeda. Teknik yang kedua adalah interaction, tentang bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Sebelum masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara offline di dalam kelas. Namun setelah pandemi, Universitas Pamulang menerapkan proses pembelajaran 100% daring. Dalam model pembelajaran daring terdapat dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk metode sinkronus kita menggunakan Google Meet, sedangkan asinkronus menggunakan Learning Management System yang sudah disediakan oleh Universitas Pamulang. Dalam Learning Management System memuat modul perkuliahan, forum diskusi, assignment tugas, serta pre-test dan post-test. Terakhir adalah metode assessment, tahap di mana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang biasa kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan memuat bagaimana saya menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa. Berikut adalah bobot penilaian yang saya gunakan. Kehadiran 10%, di mana mahasiswa harus memenuhi 75% dari total pertemuan. Tugas individu 15%, penilaian berdasarkan ketepatan jawaban dan waktu. Sikap dan keaktifan dalam kelas, bobotnya 15%. Saya lihat dari keinginan mahasiswa untuk belajar dan keaktifan dalam berdiskusi.
UTS 20%, UAS 20%. Final project kelompok 20%. Dinilai dari ketepatan jawaban, kemampuan, serta penguasaan menyampaikan hasil pekerjaan proyek yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah testing dan QA perangkat lunak menggunakan Google Meet. Skripsi, ya, ketika menggunakan whitebox, salah satunya adalah model basis pad. Ya. Oke, kita bicara test case. Apa itu test case? Adalah hubungan sederhana berupa masukan dan hasil. Ya. Pengujian selesai atau lengkap, dikatakan selesai atau lengkap adalah jika tidak ditemukan kegagalan pada fase akhir pengujian. Konsep pengujian secara luas berdasarkan sumber informasi untuk desain pengujian. Pertama ada white box, yaitu teknik pengujian struktural, dan ada black box, yaitu teknik pengujian fungsional. Struktural berfokus pada sebuah source code atau struktur daripada program, kemudian black box pada fungsional program itu sendiri. Ya. Pertama, white box testing. Ya. Uji kasus berasal semata-mata didasarkan pada source code dari sistem. Ya. Nah, syaratnya sebagai tester adalah harus memiliki pengetahuan lengkap tentang rincian internal sebuah program. Ini jelas ya, karena kalau kita mau melakukan testing, white box, kita harus tahu setiap fungsi, function yang tertulis dalam sebuah source code itu fungsinya untuk apa. Baru kita bisa melakukan testing. Karena kalau tidak tahu fungsinya apa, ya kita tidak bisa melakukan testing di situ. Oke, salah satu yang dipakai di sini adalah notasi diagram alir. Notasi diagram alir adalah notasi yang digunakan untuk menggambarkan jalur eksekusi, di mana menggunakan jalur notasi lingkaran berupa simbol atau not dan anak panah berupa link atau edge. Ya. Notasi ini menggambarkan aliran kontrol logika yang digunakan dalam suatu bahasa pemrograman. Contoh sebuah diagram alir. Ya. Ketika kita memiliki sebuah logik sederhana, ini hanya if else ya. Ya, jika if A misalkan then, nah di dalam if ada if-nya, ya, maka ini bisa dikatakan sebagai mungkin istilahnya nested if atau if bersarang. Di dalam if ada if-nya. If A then B, nah ketika if B bisa D atau E, apapun hasilnya sebagai H output-nya yang dipakai. Atau jika C kemudian then F atau G, apapun output-nya yang dipakai sebagai variabelnya adalah I. Maka disinilah gambarannya flow graph-nya. Dari A itu pilihannya adalah antara B dan C. Dalam B sendiri ada if lagi, itu antara D dan E. D dan E mana logik yang memenuhi, outputnya sebagai H. Ya. Begitu juga dengan C. C itu ada kondisinya adalah logiknya F ataupun G. Mana logik yang memenuhi, outputnya sebagai nilai I. Antara H dan I, outputnya yang mana yang sesuai dengan logik, maka kalah sebagai output akhirnya. Itu gambaran daripada flow graph. Ya, di sini ada node, tadi node itu adalah lingkaran-lingkarannya, kemudian ada edge, edge itu adalah anak panahnya. Ya, jadi ada node dan edge standarnya yang bisa digunakan. Nah, komponennya tadi ya, ada node, ada edge, ada branch node, branch edge, dan ada path atau jalur yang mungkin bergerak. Jalur itu contohnya seperti ini, jalur misalkan dikatakan jalur dari A ke B, D, H, K. Itu dikatakan sebuah jalur. Satu jalur berarti. A, B, E, H, K itu juga satu jalur istilahnya. Jadi dari input sampai output melewati mana itulah dikatakan sebagai sebuah jalur. Ya. Contoh notasi diagram alir. Ya. Sini contoh notasinya. Nah, rata-rata standar sederhana ya. Langkah sequence ketika dalam programnya atau source code-nya adalah berupa runtunan, maka sudah jelas antara node 1 dan node yang lainnya. Pasti akan selalu ada ini, sequence-nya. Kemudian ketika kita bicara skema if, seperti tadi contohnya. Jika ada if yang pertama misalkan logiknya apa yang memenuhi. Apakah yang atas misalkan atau yang bawah misalkan, iya atau tidaknya misalkan. Mana yang memenuhi maka inilah hasil sebagai output akhirnya yang dipakai. Jika ada skema if pasti selalu ini ada skema ini harus ada dalam flow graph-nya. Kemudian ada skema while do. Nah, ini kondisinya while do. Ya.
While kondisinya apa? Misalkan memenuhi logiknya, maka dilakukan prosesnya dijalankan, ya di sini. Maka proses itu akan mengulang lagi sampai kondisinya tidak memenuhi, dia baru keluar dari kondisinya while itu sendiri, ya. Maka ketika ada skema while do, maka skema inilah pasti ada. Skema repeat atau until hampir sama dengan skema while do, pasti ini selalu ada. Jika memang dalam source code-nya ada perintah repeat ataupun until. Gitu. Kemudian skema case. Nah, kalau dalam program Anda ada switch case dan seterusnya, skema case, maka ini juga harus ada notasi yang seperti ini dalam pembuatan nanti diagram alirnya. Nah, misalkan contoh source code sederhana di sini hanya ada 10 baris, ya. Integer A ini berupa deklarasi, B juga 5 deklarasi, integer C deklarasi. Nah, 1 2 3 baris 1 2 3 ini kita bisa gabung dalam satu node atau satu lingkaran nantinya. Kenapa? Karena ini hanya satu bagian deklarasi saja. Gitu. Kemudian masuk if A, jika A lebih besar B, maka itu juga sebuah satu node. Ya. Satu lingkaran nantinya jika A sama dengan B. Hasilnya C sama dengan A plus B juga satu node. Kemudian else if, ini juga satu node. C sama dengan satu node, else-nya sini satu node. Dan output-nya ini juga satu node. Nah, ketika digambarkan dalam sebuah flow graph, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. 1, 2, 3 ini sebagai deklarasi tadi, deklarasi variabel, kita bisa jadikan satu node. Ya. Masuk ke kondisi if. If-nya tadi apa? If A lebih besar B. Ini kalau sebelah kiri flowchart ya. Ini kalau digambarkan dalam sebuah flowchart seperti ini. Jika A lebih besar daripada B, ini kelihatan nggak? Nah. Ya, ini kondisi pertama. Jika A lebih besar B, tadi if yang pertama, maka inilah kondisinya. Ya. Kemudian di sini adalah jika iya maka sama dengan C sama dengan A plus B, maka ini node-nya yang C sama dengan A plus B. Jika tidak, maka dicek lagi karena ada else lagi tadi if else. Apakah A lebih besar C? Inilah kondisi node-nya. Apakah A lebih besar C? Jika iya, maka C sama dengan A ini di sini. Jika tidak, C sama dengan B, ini bagian nomor 8. Ya, apapun hasilnya, logik yang memenuhi mana, 7 atau 8, 9 sebagai hasil outputnya yang memenuhi mana, 7 atau 8, logik yang memenuhi. Gitu. Nah, antara 5 atau 9, mana yang memenuhi, itulah hasil output akhirnya yang dipakai. Nah, ini bisa sampai outputnya selesai di sini. Yang ini adalah bagian print tadi, menampilkan hasilnya. N ini bisa sebenarnya bisa dituliskan, bisa tidak, ini nggak ada masalah ya, sebenarnya nomor 12. Ini bisa dipakai, tambahkan note ataupun bisa tidak, sebenarnya nggak perlu, di sini nggak apa-apa. Ya. Oke, nah biasanya ya, yang mengalami kesulitan itu adalah transformasi daripada source code ke flow graph. Ya. Proses transformasi dari source code ini membuat flow graph inilah biasanya yang banyak mengalami kesulitan. Biasanya susahnya di situ. Ya. Bagaimana merubah source code ke dalam sebuah flow graph. Nah, kalau ini sudah bisa sebenarnya Anda sudah bisa mentransformasikan. Karena apa? Ketika nanti ternyata memang Anda salah transformasinya dari source code ke flow graph, bisa jadi hasil akhirnya pengujian Anda yang salah. Ya, bukan karena kesalahan programnya, tapi karena kesalahan pengujiannya justru gitu. Ya, kalau Anda salah mentransformasikan atau merubah dari source code ke flow graph-nya. Karena apa? Setelah ini kita harus menghitung namanya adalah istilahnya cyclomatic complexity. Ya. Nah, apa itu cyclomatic complexity? Adalah metrik tradisional yang menghitung tingkat kompleksitas suatu metode atau prosedur. Metrik ini bisa diterapkan pada pemrograman berorientasi objek untuk menghitung kompleksitas sebuah metode. Rumus yang bisa kita pakai adalah E min N plus 2 untuk menghitung cyclomatic complexity ya. E itu adalah edge, N adalah node-nya. Ya. Atau kita bisa menggunakan P plus 1 atau predikat simpul ditambah 1. Nah, rumus P plus 1 ini adalah ketika kita menggunakan graph metrik nantinya. P plus 1. Oke, jadi dari rumus yang tadi, berapa cyclomatic complexity yang dihasilkan? Ya, dari flow graph yang tadi ada, kita bisa menghitung cyclomatic complexity-nya
dengan rumus adalah E min N plus 2. H dikurangi not ditambah 2. H-nya apa? H-nya tadi adalah anak panah. Jadi anak panahnya tinggal hitung berapa jumlahnya. Ya. Kemudian not adalah lingkarannya, berapa banyak lingkaran di sini. Misalkan. Ya. Di sini ada 10 lingkaran, misalkan. Tinggal dihitung berarti adalah 11 min 10 ditambah 2. Maka didapatkan cyclomatic complexity-nya adalah 3. Nah, dari 3 itu kita pastikan dengan model jalur independen. Ditentukan jalur independennya atau jalurnya. Apakah memang hasilnya juga 3 atau tidak. Maka Anda buat jalur pertama. Misalkan jalur pertama adalah tadi not 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Jalur keduanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Dan terakhirnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Dengan 3 kali jalur tadi, semua node sudah terlewati atau semua node sudah dicakup. Maka bisa dikatakan bahwa logik tadi yang sudah dibuat, source code tadi, sudah sesuai atau sudah benar source code-nya. Karena apa? Tidak ada perbedaan antara hasil cyclomatic complexity dengan penelusuran jalurnya atau jalur independennya. Gitu. Tapi bisa juga nanti misalkan ternyata, oh cyclomatic complexity dapat 2, jalurnya ada 3 ternyata yang didapatkan. Maka kemungkinan ada kesalahan. Tadi, kesalahan bisa terjadi karena memang salah di programnya benar salah, atau kesalahan Anda adalah membuat transformasi dari source code ke flow graph-nya atau flow chart-nya. Nah, itu nggak tahu kita nanti. Ya, makanya pastikan Anda bisa transformasi dari source code ke dalam flow graph-nya. Oke. Kemudian kita masuk ke contohnya adalah graph metric. Yang berikutnya, ya. Graph metric atau metric graph adalah merupakan metrik buncit sangkar yang ukurannya sama dengan jumlah simbol pada grafik alir untuk membantu pengujian jalur. Nah, graph metric ini tujuannya hanya untuk membantu pengujian jalur, memastikan bahwa jalurnya itu sudah tepat atau belum. Contoh source code sederhana. Lagi, ya, source code ini harus dibuat lagi ke flow graph baru bisa dibuat ke graph metricnya. Contoh deklarasi sederhana di sini adalah program sederhana atau function sederhana untuk menghitung, untuk menentukan ya lulus atau tidaknya. Ya, dilihat dari apa? Nilai UTS dan nilai UAS-nya, ditotalkan jumlah nilainya berapa, dan kemudian di grade lulus atau tidak. Nah, ini ada deklarasi variabel yaitu scanner, kemudian deklarasi variabel UTS, UAS dan akhir, dan deklarasi variabel untuk pengulangan. Nah, ketiga ini bisa kita buat satu node karena hanya sebuah deklarasi. Ya, ini cukup satu node. Kemudian karena di sini menggunakan do perulangan, berarti ada while do tadi, do while, skema while do pasti ada di dalamnya nanti. Nah, do di sini lakukan. Lakukan ini apa yang dilakukan? Menginputkan nilai UTS dan input nilai UAS-nya. Dan menghitung nilai akhirnya berapa. Nilai UTS UAS dibagi 2. Ini bisa kita buat juga dalam satu proses. Karena apa? Hanya sebuah proses input, hitung. Total dapat nilainya. Ya. Karena fokus kita adalah di logikanya. Kemudian, if, ada kondisi if, berarti ini satu node juga. Outputnya, ini jika lulus maka satu node, jika tidak lulus juga satu node. Apapun hasilnya nanti. Nah, ini ada perintah pengulangan, mau mengulang lagi atau tidak. Ya, jika iya maka dimulai lagi, jika tidak maka selesai. Gitu prosesnya. Nah, dari ini kita transformasikan ke dalam sebuah diagram alir atau flow graph-nya adalah seperti ini, kurang lebih ya. Tadi satu inilah bagian satu node tadi, satu node. Itu antara dari scanner sampai integer lagi di sini. Ya, karena apa? Sama-sama deklarasi, kita bisa deklarasikan dalam satu node. Kemudian proses yang kedua, node yang kedua di sini adalah proses atau do lakukan tadi, lakukan perhitungan di sini sampai nilai UTS. Nah, ini proses perhitungan. Kemudian masuk ke program berikutnya adalah, atau source berikutnya adalah if, masuk kondisi if. If di sini nomor 3. Jika kondisinya lebih dari 56, maka dia dikatakan lulus atau tidak, misalkan bisa 4 atau 5. Ya, ini skema if.
apapun hasilnya, lulus atau tidak, itu outputnya menjadi 6 di sini bagiannya. Ya. Skema if. Ini dikatakan lulus atau tidak lulusnya. Ya. Nah, kemudian ada sistem print out, dia dilakukan lagi atau tidak, iya atau tidak. Nah, di sini berikutnya nomor 7, ya, dia melakukan perulangan lagi atau tidak. Jika iya, maka dia kembali ke nomor 2, dia melakukan proses lagi, input UTS, input UAS lagi, dihitung hasil akhirnya, dicek lagi lulus atau tidaknya. Ya. Jika iya, dia akan kembali lagi. Jika tidak, maka dia prosesnya adalah ke 8 atau berhenti. Nah, inilah dari transformasi dari source code ke flow graph-nya. Ini contohnya. Ya. Kemudian di sini contohnya edge-nya diberi tanda. 1 ke 2 edge-nya sebagai A, 2 ke 3 edge-nya sebagai B, 3 ke 4 sebagai C, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sebagai dasar kita untuk membuat graph metrik nantinya. Node-nya di sini ada berapa? Node-nya ada 8, 1 sampai 8, lingkarannya ada 8. Sedangkan edge-nya atau garisnya, penghubungnya di sini ada 9 kurang lebih, ya. Nah, graph metriknya otomatis kita buat karena di sini node-nya 8, maka kita buat metrik 8 dikali 8, ya, 1 sampai 8 dan konektornya 1 sampai 8. Nah, tinggal kita isikan penghubungnya. Node pertama ke node kedua tadi penghubungnya apa? Di sini tadi adalah 1 ke 2 edge-nya atau anak panahnya sebagai A, diberikan tanda sebagai A. Ya, 2 ke 3 sebagai B, 3 bisa ada 2, bisa ke 4, bisa ke 5, bisa C dan D di situ. Maka kita tinggal masukkan di sini. 3 terkoneksi dengan 4, itu edge-nya sebagai C, 3 sebagai 5 itu sebagai D, dan seterusnya. Nah, semuanya dimasukkan sampai selesai. Sesuai dengan flow graph-nya. Kemudian, kita rubah yang ada nilainya semuanya itu ke dalam nilai 1. Ya. Jadi ketika di sini ada nilainya tadi A sebagai 1, B, C, dan D, ini kita jadikan semua 1. Nah, ini kita jumlahkan dan dikurangi dengan nilai 1. Contohnya, node pertama, di sini kalau di total dari node 1 sampai 8, ya, di sini hanya ada 1. Maka 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan node 2, dijumlahkan hanya ada 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Node 3 di sini ada 2, maka 2 kurangi 1 adalah 1, dan seterusnya dijumlahkan. Nah, kemudian didapatkan jumlah predikat node-nya adalah 2. Dari mana? Dari total di sini. Hasilnya adalah 2. Nah, untuk cyclometer complexity-nya, di sini adalah menghitung, di sini adalah CC-nya adalah 2 plus 1. Karena tadi ketika graph metrik kita pakai adalah rumusnya P plus 1. Ya. Maka predikat node ditambah 1. Cyclometric complexity-nya adalah 3. Oke? Mudah ya? Ini terkait dengan graph metrik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contoh pengujian. Ini yang paling banyak dipakai, ya biasanya adalah berupa flow graph tadi. Ya. Berupa flow graph seperti ini tadi. Ya. Jadi yang banyak dipakai. Buat flow graph-nya, hitung CC-nya, tentukan jalur independennya. Ya. Dalam tulisan skripsi, kalau Anda menggunakan whiteboard, pasti rata-rata membuatnya dengan flow graph semuanya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini terkait dengan whiteboard? Yang untuk ini Pak, kan tadi Bapak menyinggung soal skripsi ya Pak. Kalau misalkan kan ada program, kalau ini kan sederhana. Kalau misalkan programnya makin kompleks, grafnya ya Pak ya? Harus dituliskan Pasti juga itu makin semuanya. kompleks, banyak graph-nya. Ya, betul, makin banyak. Tapi namanya kita buat flow graph itulah per function atau per method kita buatnya. Oke. Ya. Siap. Jadi untuk ngetes Siap, function untuk misalkan function apa, menghitung apa, atau function untuk proses apa, itulah yang kita buatkan. Jadi per functionnya gitu kita buatnya. Gitu. Jadi enggak. Nah, kalau kita bicara, misalkan Anda sudah pakai MVC misalkan, ya kan, kalau di PHP ya, kalau misalkan strukturnya sudah MVC, model view controller, fungsinya kan sudah dikelompokkan juga, ya kan? Ya tidak mungkin ada function di situ, misalkan dalam sebuah kelasnya ada function add, edit, delete, kamu gabungkan jadi satu, ya nggak mungkin, itu pasti satu-satu functionnya yang dibuatnya. Ya, ada function add-nya itu sendiri dibuatkan satu struktur, kemudian satu basis path atau diagram alir, function add-nya satu sendiri gitu dan seterusnya.
Jadi tidak semua function. Karena kan masing-masing function kan misah, memang tidak ada hubungannya kan di situ gitu. Antara etd dan delete gitu kan di situ contohnya. Itu yang kita cek adalah function-functionnya per function, per method buatnya gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke. Ya, tapi kalau satu function itu di dalamnya ada if, di dalam if ada fungsi loopingnya, di dalam looping ada if lagi, ya itu semakin banyak pasti. Nggak mungkin nggak, kan gitu kan? Maka semakin kompleks logiknya, maka semakin kompleks juga flow graph yang dibuat, kan gitu. Oke. Yang lainnya gimana? Ada yang tanyakan? Bisa ya? Iya. Oke, kalau bisa tidak ada yang ditanyakan, saya anggap bisa berarti. Nah, ini nanti, nah silahkan coba dibuat. Ya. Ada dua latihan, latihan pertama dan kedua. Ya, latihan satu kanan kiri ya, di sini ada dua. Coba silahkan nanti dibuat, ini juga sederhana juga, dibuat graph flow graph-nya, dihitung cyclometer complexity-nya, ditentukan jalur independennya dari dua ini. Ya. Oke. Baik. Muncul, Pak. Silakan. Jadi sih yang saya buat ini kan sesuai nomor yang ini. Terus kalau yang sebelah sini udah dijadiin notnya 1, 2, 3. Yang pertama deklarasi. Terus 4 ada output sama inputnya 2. Terus di sini ada perulangan. Selanjutnya ada if-nya. Kalau perulangan kan dia ngecek dulu I-nya di bawah batas atau enggak. Kalau di bawah batas dia masuk lewat C. Kalau melewati batas berarti dia langsung selesai lewat G. Kalau misalnya lanjut ke 8, dia ada if. Kalau if-nya ini ganjil atau kalau if-nya genap, dia lewat E ke 9. Masuk ke misalnya ganjil, dia ngulang lagi for-nya. Lewat D. Kalau misalnya 9, dia lanjut. Ngecek ke 7. Terus yang, apa namanya tadi? Grafnya kayak gini sih, Pak. Ini connected-nya A. Not 1. Not 1. Not 2 itu A. Dan seterusnya. Lalu kalau hitung jumlah koneksinya, cara ngitungnya jumlah koneksinya kurangin 1. Jadi ini ada kira-kira 3 koneksi. Jadi predikat node-nya ada 3. Jalur independennya mana? Gimana, Pak? Jalur independennya mana? Jalur independen. Oh, ini ya. Demikian cuplikan pengajaran yang saya buat pada mata kuliah testing dan QA perangkat lunak. Karena keterbatasan durasi yang harus diberikan, maka hanya sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.